Extended 2027 Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, lewat media sosial resmi Timnas Indonesia menyampaikan Extended 2027 dan menampilkan foto Coach Sintayong yang artinya diperpanjang sampai tahun 2027. Lalu lewat media sosial yang dimiliki oleh Ketum PSSI, Pak Erick Thohir katakan, kami bersepakat untuk terus berjuang bersama agar tim nasional Indonesia semakin maju, berprestasi, dan mendunia. Dan disambut oleh Coach Sintayong, kami memutuskan untuk bekerja sama dengan Presiden Erick sampai 2027. Tolong dukung sepak bola Indonesia. Ya, dengan situasi sekarang tentunya menepis isu-isu liar yang beberapa waktu ke belakang terjadi. Disebutkanlah Coach Sintayong tidak akan lagi menjadi pelatih Timnas Indonesia. Coach Sintayong akan kembali ke Korsel, bla 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 bla. Ya, case close aku rasa di saat media sosial resmi Timnas Indonesia mengumumkan extended Sintayong hingga tahun 2027. Dengan posisi Coach Sintayong resmi memperpanjang masa baktinya bersama Timnas, ini sangat penting bagi Timnas Indonesia untuk menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 round ketiga. Ya, di saat Coach Sintayong sudah memperpanjang kontraknya, ada beberapa atribut tentunya bagi Coach Sintayong untuk harus ia tingkatkan agar bisa memperkuat posisinya bersama Timnas Indonesia. Memperkuat dalam arti kata bagaimana komunikasinya dengan pemain, bagaimana pemain itu bisa menyerap taktikal yang ingin ditumpahkan oleh Coach Sintayong bersama Timnas. Apa itu? Ya, faktor penggunaan bahasa Indonesia. Namun sebelum masuk ke atribut-atribut apa saja yang harus tentunya disoroti oleh Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia, kita bahas situasi yang unik teman-teman. Ya, turnamen Piala AFF U16. Kita bukan bahas dari sisi taktikalnya Timnas Indonesia U16, kita bukan membahas sosok Coach Nova Arianto karena sudah berkali-kali kita membahasnya, tetapi animo yang dimiliki oleh penonton pecinta sepak bola Indonesia kala menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia, baik itu kelompok usia ataupun Timnas senior. Tentu kenapa ini bisa terjadi teman-teman? Ya, apa yang sudah dihasilkan oleh Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia tanpa mengurangi rasa hormat, dan tentu termasuk juga stakeholder terkait seperti misalnya PSSI, kemudian Exco PSSI, orang-orang terlibat yang mencari pemain-pemain keturunan sehingga meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Ya, dari sisi rating yang dimiliki oleh televisi teman-teman, pertandingan Timnas Indonesia U16 3 kali sudah bertanding sampai saat kita membuat video ini teman-teman, 3-3 yang menang. Tahu nggak? Peringkat pertama pada saat pertandingan Indonesia melawan Singapura, ini laga pertama teman-teman, itu pertandingan Indonesia U16 melawan Singapura. Peringkat kedua sinetron, peringkat ketiga sinetron, peringkat keempat sinetron, peringkat kelima True Legend yang ditayangkan oleh Indosiar. Ya, ini Indonesia U16, bayangkan peringkat pertama. Lalu di pertandingan kedua melawan Filipina, Timnas Indonesia U16 itu posisinya siarannya teman-teman berada di peringkat pertama lagi yang disiarkan oleh Indosiar. Yang kedua sinetron, ketiga sinetron, keempat Upin Ipin, kelima Magic 5. Dan saat Indonesia melawan Laos, again, tayangan Timnas Indonesia U16 berada di peringkat pertama, peringkat kedua sinetron, peringkat ketiga sinetron, peringkat keempat Magic 5, peringkat kelima Cinta Berakhir Bahagia yang ditayangkan oleh RCTI. Ya, ini sangat luar biasa teman-teman. Level U16 tapi bisa berada di puncak klasemen tayangan sebuah televisi overall. Nah, dari situ bisa kita lihat bagaimana gambaran animo gilanya konotasi positif yang dimiliki oleh pecinta sepak bola Indonesia. Dari sisi bisnis televisi tentunya itu sangat menguntungkan. Semakin tinggi sebuah acara, semakin banyak slot iklan dan semakin mahal itu slot iklannya. Nah, soal itu sudah sering kita bahas, nggak usah kita terlalu mendalamkan lagi. Oke, nah bahkan teman-teman ketika Euro sekarang ini sudah bermain,
banyak sekarang pecinta sepak bola malah membahas, menantikan pertandingan timnas Indonesia. Ini kan ya luar biasa efek apa yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait sehingga memunculkan animo yang sangat amat luar biasa. Oke, kita kembali soal Coach Sintayong yang sudah diumumkan oleh media sosial timnas Indonesia extended hingga tahun 2027. Ada beberapa hal yang aku soroti. Tentu yang pertama teman-teman, bagaimana proses diumumkannya penandatanganan perpanjangan Coach Sintayong bersama timnas Indonesia. Ini mungkin sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Ya bagi aku ya mungkin ada momen lain dibuat seperti itu. Bagi aku ya akan dibuat. Apa momen yang aku maksud itu? Ya dimunculkanlah sebuah sesi preskon, kemudian tanda tangan kontrak di atas meja teman-teman. Ini kan seperti gambaran sepak bola Eropa ketika manajemen klub ataupun manajemen sebuah timnas melakukan pengontrakan terhadap pelatih timnas ataupun pelatih klub diperpanjang, dibuatlah sesi-sesi seperti itu. Nah, sehingga tak sedikit juga ketika Pak Erick Thohir ataupun media sosial timnas Indonesia mengumumkan seperti ini, ada yang memberikan komentar, wah itu Pak Erick Thohir menuliskan caption bersayap banget tuh, nggak secara clear menuliskan memperpanjang kontrak. Kan ini seperti caption di awal Coach Sintayong disebut oleh Pak Erick Thohir, sepakat nih yang duduk di meja itu teman-teman. Nah ini soal pandangan teman-teman tentunya harus bisa ke depannya untuk lebih jelas disampaikan kepada pecinta sepak bola Indonesia. Walaupun aku pikir dengan sudah diumumkannya lewat media sosial resmi timnas Indonesia extended Sintayong sampai 2027, itu salah satunya sudah memperjelas ya, walaupun kemasan untuk mengumumkannya itu ya harusnya bisa lagi ditingkatkan, yaitu soal selera. Tapi yang penting dalam momen ini Coach Sintayong kontraknya sudah diperpanjang. Kemudian yang kedua, soal bahasa Indonesia. Ini sudah disepakati antara Ketum PSSI dan Coach Sintayong. Coach Sintayong pun sudah mengaminkan hal tersebut. Untuk kedepannya ia akan mempelajari bahasa Indonesia. Nah ketika Coach Sintayong dituntut dalam tanda petik untuk bisa mempelajari bahasa Indonesia, ya komentar netizen, ya aku pun mengerti teman-teman, disebutlah nanti kayak mana Bang JJ, translator yang dimiliki oleh Coach Sintayong dan lain sebagainya. Ya, aku pikir dalam konteks ini bagaimana dulu ya Coach Sintayong bisa pelan-pelan mempelajari bahasa Indonesia sehingga akan memunculkan komunikasi yang baik antara Coach Sintayong dengan pemain timnas Indonesia. Nah, termasuk nanti kemana posisi Bang JJ? Aku pikir ya pasti akan ditempatkan sesuai dengan proporsional untuk Bang JJ teman-teman. Nah, untuk mengapa Coach Sintayong harus bisa berbahasa Indonesia? Ini kan salah satu hal yang banyak diberi masukan oleh pelatih-pelatih kepala yang ujungnya soal komunikasi antara pelatih kepala dengan seorang pemain itu sangat amat penting, termasuk ketika ia memberikan instruksi. Salah satu pelatih yang diidolakan oleh Coach Sintayong, Pep Guardiola, kemana dia melatih? Di situ ia mempelajari bahasa. Di Barcelona ia mempelajari bahasa Spanyol, udah tentu bisa teman-teman. Ke Jerman ia mempelajari bahasa Jerman. Dan pada saat sesi preskon awal-awal Pep bersama Bayern Munchen, kaget semua awak media, kok bisa Pep Guardiola berbahasa Jerman. Ke Inggris ia belajar bahasa Inggris. Nah, ini kan hal yang tentunya menjadi posisi yang amat penting bagi Coach Sintayong bersama timnas Indonesia untuk bisa semakin memperkuat. Ini sudah oke, tapi ini agar semakin erat apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia teman-teman. Ya, untuk sekarang aku rasa semua sepakat hal demikian. Mengapa akhirnya PSSI meminta itu kepada Coach Sintayong? Karena itu situasi yang sangat amat penting. Dan yang ketiga, tentu dengan kepercayaan yang sudah diberikan oleh Coach Sintayong, semakin tinggilah ekspektasi yang dimiliki oleh pecinta sepak bola Indonesia. Bayangkan aja di di undian sekarang teman-teman ataupun hasil drawing, ekspektasi banyak yang mengharapkan timnas Indonesia bisa langsung tembus ke Piala Dunia. Itu kita bicara ekspektasi, ya wajar-wajar aja nama pun nasionalisme, tetapi kita bicara realitanya. Nah, di sisi lain, bagi seorang pelatih kepala penting juga yang namanya lucky
ataupun keberuntungan. Itu diakui juga oleh idolanya Coach Sinteyong tadi, Pep Guardiola. Meskipun Pep Guardiola memposisikan laki itu, keberuntungan itu, ke posisi yang paling akhir setelah misalnya melatih attacking, melatih defensif, melatih transisi dan lain sebagainya. Nah, untuk posisi timnas Indonesia yang diremeh-temehkan oleh sebagian pihak, keberuntungan ini sangat-sangat amat penting untuk bisa dipunyai oleh timnas Indonesia menghadapi round 3. Keberuntungan itu tentu harus juga dicapai, harus dipersiapkan dengan kerja keras juga, mempersiapkan tim. Enggak di posisi sekarang kita sudah, wah ini udah hebat timnas Indonesia, kemudian kita mengharapkan keberuntungan. Enggak seperti itu. Kita memperkuatkan timnas Indonesia dengan misalnya melakukan training ataupun mencari pemain-pemain keturunan dan memperkuat pemain-pemain yang sudah dimiliki oleh Coach Sinteyong. Itu salah satu ikhtiar untuk bisa mencapai keberuntungan. Enggak ujuk-ujuk kita mengharapkan jatuh dari langit dari satu pertandingan ke pertandingan yang lainnya. Tentu keberuntungan itu nggak setiap momen bisa datang, teman-teman. Nah, apa yang dimiliki oleh timnas Indonesia di round ketiga itu semoga bertubi-tubi mendapatkan keberuntungan yang disertai tentu dengan kerja keras yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Ya, mungkin sampai situ aja dulu teman-teman pembahasan kita. Kita lihat bagaimana timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sinteyong di masa yang akan datang. Dan ya, itu hal yang unik dan patut kita tunggu berdasarkan draft ataupun klausul kontrak pertama. Durasi kontrak Coach Sinteyong sampai 2024 tanggal 30 Juni. Jadi ini diperpanjang lagi ya sampai 2027 dan menjadi pelatih terlama ya teman-teman, hampir 8 tahun bersama timnas Indonesia. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.